Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Sulis. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan tentunya berkah. Yang lagi sakit aku doakan segera sembuh biar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sesuai di konten ya. Ini khususnya untuk mbak-mbak yang bekerja di Hong Kong. Apabila ada pertanyaan seperti ini ya, di sini aku taruh sini. Bagaimana menurut kalian, dan kalian itu pilih yang bagaimana? Nah, di sini tuh dia mengatakan ya, kalau dia itu iri dengan temannya karena dia selama 3 kontrak, berarti 6 tahun ya, dia itu dengan gaji standar. Sedangkan di luaran sana banyak majikan yang memberi gaji di atas standar kayak gitu. Nah, untuk kalian tulis di komen ya, kalian pilih yang mana, gaji standar atau gaji tinggi. Dua-duanya ini pasti ada plus dan minusnya, ada positifnya dan ada negatifnya. Nah, untuk kalian yang gaji standar itu biasanya majikan itu ya biasa-biasa saja, nggak begitu mapan, ya pokoknya pekerjaannya itu juga standar. Tapi beda lagi kalau nasib kalian itu ya mungkin kurang beruntung ya, dapat majikan menggaji standar tapi pekerjaannya itu berat banget kayak gitu, itu beda lagi. Tapi untuk aku sendiri yang aku alamin, aku juga gaji standar ya teman-teman. Gajinya itu 4.630, itu gaji standar di Hong Kong. Pekerjaan apapun, entah itu jaga lansia, entah aku jaga anak, entah aku bersih-bersih kayak gitu, pokoknya gaji standarnya itu di kontrak kerja 4.630 dan kontraknya itu berjalan selama 2 tahun ya. Jadi 2 tahun itu pasti sudah finish kayak gitu. Nah, sekarang ini banyak majikan yang memberikan gaji kepada PRT-nya di atas standar. Kenapa? Karena sekarang ini kan pandemi. Otomatis untuk mencari pembantu yang baru itu biayanya lebih banyak. Apalagi kalau menerbangkan dari Indonesia ya, itu pasti biayanya banyak banget, harus majikan harus menanggung karantina kayak gitu. Sedangkan karantina itu juga mahal ya. Terus kalau aku sendiri pribadi disuruh majikan, aku sendiri disuruh pilih majikan memberi gaji standar atau yang lebih tinggi. Aku memilih gaji standar. Kenapa? Karena gaji standar, tapi kalau kita itu nyaman dengan pekerjaan kita itu ya sudah alhamdulillah banget. Karena kalau gaji tinggi biasanya itu majikan juga menuntut pekerjaannya itu lebih banyak kayak gitu. Ya dipikir secara logika saja, majikan memberi gaji yang lebih tinggi, otomatis pekerjaannya itu juga mungkin agak lebih berat, mungkin agak lebih daripada gaji yang standar kayak gitu ya. Nah, untuk bekerja, untuk mau finishkan kontrak selama 2 tahun itu kan butuh waktu yang lumayan lama ya, 24 bulan. Kalau mendapatkan majikan gajinya tinggi tapi dia itu tiap hari makan hati, tiap hari diatur, tiap hari pekerjaannya tuh nggak bener, otomatis kita sendiri kan akan berat di pikiran, berat di hati, kita sendiri yang menjalani ya. Nah, lebih baik memilih majikan yang gajinya itu standar tapi happy, terus menikmati. Dan kalau pekerjaannya itu menikmati, otomatis kan kita juga kerasan, betah, dan bisa finish. Kalau kita finish, otomatis nanti rekod kita di imigrasi itu juga bagus. Beda lagi kalau kita itu nge-break, terus di interminate, kayak gitu kan otomatis rekod kita itu di imigrasi kurang baik. Kenapa? Karena tidak finish. Ya mungkin nanti pas cari majikan itu agak sulit, kemudian nanti pas visa baru itu juga imigrasi pikir-pikir juga, karena di sini kan juga ada batasannya ya teman-teman. Kalau kita itu nggak finish, beberapa kali kita interminate atau kita atau kita itu nge-break sendiri, otomatis nanti visa kita itu nggak bisa turun karena rekod kita sudah buruk di imigrasi kayak gitu. Nah, untuk Mbak E yang iri dengan gaji temannya yang di atas standar ya, kalian itu jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Pokoknya kita itu ojo dengak lah dengak mengko yo kan kesel kan yuk diingetin dek ngisor barang. Jadi santai wae, meskipun kontrak ketiga itu masih gaji standar, tapi kan alhamdulillah Mbak E berarti kerasan di majikan tersebut. Kenapa? Karena bisa sampai 3 kontrak. Kalau memang merasa
iri dengan temannya, kenapa nggak keluar terus cari majikan lagi kayak gitu. Misalnya finish satu kontrak, nah udah tahu kan majikan ngasihnya gaji standar, ya lebih baik kan cari majikan yang mau gaji tinggi, nggak usah ngeluh kayak gitu loh. Karena masih banyak orang yang di bawah kita lah intinya. Pokoknya jangan mengeluh, banyak bersyukur kayak gitu. Karena biasanya kalau majikan itu memberi gaji yang tinggi kan otomatis banyak maunya. Terus juga nanti kebanyakan ya, ini kebanyakan majikan di Hongkong itu cerewet. Terus pekerjaannya itu harus serba perfect ya. Itu biasanya ya, contohnya aja ya, bersihin ini kulkas, pasti nanti setiap ujung-ujungnya itu dicolekin kayak gitu, dilihat bersih apa enggak. Nah kalau majikan itu ngerjain kita karena dia misalnya sudah berpikiran, aku loh gaji kamu lebih tinggi dari gaji standar, nah ini masih kotor, ini masih kotor, ini masih kotor, otomatis kita stres sendiri kan. Wong mau memfinishkan kontrak aja butuh 24 bulan, kalau setiap hari kayak gitu otomatis kita ya nanti atine malah merongkol ya, habis merongkol mengko marai tadi penyakit. Lebih baik kan cari majikan yang bisa santai, bisa nyaman. Pokoknya intinya kerja apapun, kerja dimanapun itu kenyamanan nomor 1, gaji nomor 2 ya. Kenapa? Itu kalau aku loh ya, karena kalau nyaman otomatis kita itu bisa bekerja di situ lama, rekod kita juga bagus. Kalau memikirkan gaji tinggi nanti ya, kalau kita tidak betah otomatis kan nanti ngebreak itu kita sendiri yang meminta ke bos untuk memutus kontrak ya, kayak gitu. Jadi kita kan harus cari majikan lagi, buang-buang waktu, nunggu visa lagi kayak gitu. Sedangkan kalau nunggu visa di luar sana itu kita harus hidup sendiri, nggak ditanggung siapapun ya. Karena kalau agent yang baik ya, mendapatkan agent baik mungkin bisa tinggal di boarding, tapi di boarding pun itu pasti ada peraturan sendiri ya teman-teman, nggak bisa seenaknya lah intinya. Kalau kita ngekos sendiri ya seenaknya bisa, tapi kita harus keluar uang. Sedangkan nunggu visa itu bisa 2 minggu sampai 1 bulan kayak gitu. Jadi kan lebih baik gaji yang standar tapi nyaman kayak gitu. Kalau aku sih pilihannya ya gaji standar tapi nyaman. Kalau nggak nyaman dengan pekerjaannya ya dan gajinya standar, nah itu bisa dipikirkan lagi, kalian bisa bertahan untuk mendapatkan rekod yang bagus atau kalian ngebreak dengan mencari majikan yang baru. Kalau Mbak E yang tadi itu sudah 3 kontrak, berarti kan 6 tahun, otomatis kamu itu sudah nyaman di situ. Tapi kamu itu iri dengan gaji yang di luaran sana. Makanya jangan melihat ke atas, lebih baik melihat ke bawah ya. Karena meskipun kita itu merasa oh gajiku segini, yang di luaran sana lebih tinggi kayak gitu. Nah, yang gaji lebih tinggi itu belum tentu dia itu bahagia loh, meskipun kamu membayangkannya bahagia kayak gitu. Nah, dari sini bisa kita petik ya sisi positifnya, kita jadikan pelajaran. Jangan hanya gaji tinggi melulu, tapi pikirkan apakah kita nyaman dengan pekerjaan kita. Karena kalau kita nyaman pastinya kita akan kerasan dan finish mendapatkan rekod yang bagus kayak gitu. Kalau finish mendapatkan rekod bagus di imigrasi, otomatis kita cari majikan gampang karena status kita finish. Terus visa kita juga mudah untuk turun kayak gitu karena rekodnya kan bagus kayak gitu. Pokoknya jangan iri dengan rezeki orang lain. Kita tuh punya takaran sendiri-sendiri rezekinya. Yang penting kita itu tetap berusaha, berdoa kayak gitu. Rasa irinya itu dibuang saja kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya vlogku hari ini ya, menjawab pertanyaan yang ada di Facebook ya teman-teman. Untuk kalian pilih yang mana, kalian bisa komen di bawah. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya.